Si Tasya gangguan deh kayaknya. Hujan. Tasya. Halo guys, sorry, sinyal aku tadi lagi jelek nian. Oke, kita mulai ya. Makasih buat teman-teman untuk waktunya yang udah join. Jadi ini adalah sharing session pertama kita di bulan Agustus. Nanti next sharing session itu pada tanggal 27 Agustus 2021. Nah, untuk hari ini speaker kita ada Nadia Puspitasari. Nanti akan ngejelasin tentang how to find your ikigai gitu. Tapi sebelum kita mulai ke NAT, mungkin kita mau main sedikit games, bukan games sih, tapi ini kayak acara, bukan, salah satu agenda rutin kita, yaitu tentang 5 minutes about you. Mungkin aku bisa share screen dulu ya. Oke. Sebenarnya ini udah kelihatan belum guys? Belum. Halo? Belum muncul. Oh, belum muncul ya? Baru. Udah. Oke. Sebenarnya ini adalah orang-orang yang kemarin join, cuman aku takutnya ada beberapa yang belum join sekarang. Nanti kalau misalkan memang namanya keluar dan nggak ada orangnya di dalam room, nggak apa-apa kita ulang lagi, Bayo. Oke. Kadek gak ada di situ. Oh, dulu. Kadek ada kalau udah aku import. Nah, donat. Natang nggak ada ya? Tias ada nggak Tias? Oke, dan Yes, belum ada kayaknya. Yes. Oke, spin sekali lagi ya. Tera. Oke, Ter. Boleh sharing tentang 5 minutes about you. Intinya tentang current condition, current activity-nya apa, terus anything to share kalau ada yang mau di-share gitu. Scroll sekali lagi kali sih, atau aku dewe? Tera dulu, baru nanti scroll sekali lagi. Oke, boleh. Yo, selamat malam kawan-kawan. Malam, Ter. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukannya mana? Malam, Ter. Nah, ini tidak bisa. Laptop dari ini tidak bisa nyalain ini sih. Bayangannya, Ter. Bukan, apa dari sistemnya memang tidak bisa diaktifin. Oh. Di blok. Share screen by Ter. Share screen ya. Oh, bisa. Oh, bukan dari websitenya, yang dari device-nya juga tidak bisa pakai kamera. Udah, berarti nyalain pakai HP sih. HP. Kirim foto. Selfie di grup berarti Ter. Kirim selfie di grup. Kirim lucu. Pap. Oh. Oke. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam, Tera. Ini tak bisa diingat. Yang cukup. Cek. Jelas ya? Jelas, Ter. Untuk current condition, alhamdulillah sehat sih, belum pernah kena corona atau COVID. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Cuman nggak tahu ya kalau ternyata pernah kenal tapi tidak sadar kan. Bisa jadi. Tapi yang jelas sekarang fit sih, udah sakit juga. Dan kebetulan WFH terus, jadi resiko kenanya juga kecil sih. Terus apa lagi? Sekarang activity, sekarang masih pendidikan baik sih. Di 6 bulan yang lalu kan aku di Wika, terus kontraknya determinasi karena corona. Habis itu aku pindah ke Bank Mandiri. Sekarang masih pendidikan ODP. Insya Allah lantik Februari sih. Itu sih. Bank Mandiri di apa Ter? Yang MT itu ya? Orang dalam pencarian. Kebetulan aku ditempati di Jakarta sih. Kayak karena waktu aku nulis domisili itu aku nulisnya Jakarta. Jadi di kayak kawan-kawan aku yang di daerah lain itu mereka dioper ke daerah-daerah lain, tapi karena aku di Jakarta dan kemarin lagi PPKM jadinya ditaruh di Jakarta. Gitu. Oke. Sudah. Posisi di mana sekarang Ter? Di Jakarta? Di Matraman Kayu Manis di Jakarta Timur, tapi dekat-dekat di Jakarta Selatan sama Jakarta Pusat sih, tidak terlalu Jakarta Timurnya. Ngekos ya atau ini bareng yang lain, keluarga aja itu? Aku rumah keluarga besar. Kalau misalnya ngumpul keluarga besar kan sering main di sini, dan sekarang lagi kosong juga. Numpang minum, nggak tahu diri nian kadek ini memang. Boleh kalau misalnya nak main, ada kamar kosong banyak sih, karena dulu dipakai untuk operasional catering, jadi di lantai atas itu banyak kamar pegawai, tapi sekarang sudah ada lagi kan, jadi ada kosong. Kantornya di mana? Kantornya di Menara Mandiri, daerahnya di Sudirman. Gatsu, target 5 tahun ke depan, target. Aku sih jalan-jalan guys sekarang. Kalau disuruh pindah dari Jakarta sih, mau tidak mau harus mau kan. Cuman kalau bisa milih, di Jakarta sudah enak sih, dekat dengan kantor, tidak bayar kontrakan atau kosan. Jadi terus makan juga kebetulan di rumah ada adik aku sama ada keluarga dari tante aku, jadinya makannya juga tidak terlalu mahal karena kebetulan juga WFH. Sekarang sibuk tidak ada sama pendidikan ini telah, karena memang lagi tidak bisa banyak aktivitas sih. Cuma kalau misalnya corona sudah selesai dan sudah aman, mungkin bisa balik ngurusi organisasi non profit yang lain atau ya, kerja inilah. Oke. Tak apa-apa. Kalau hidup di kamera kan juga makan datang. Pertanyaan Doni Ter. Ini target 5 tahun ke depan. Udah dijawab kok. Oh, sudah. Jawab mencupu. Oh, ya sudah, sorry guys. Ngelek. Target spesifik sih udah ada. Cuma kalau dari kantor Mencupo tuh nama kucing aku, udah tuh ngolai. Oh. Nama kucing aku, nama akun ML aku. Oh. Nah, jangan penasaran lagi yo. Ya sebenarnya kalau yang paling target spesifik siapa, Ter? Hah?
Nggak Telepon boleh yang paling gitu. ngeselin siapa tuh, Ter? Yang paling ngeselin. Iya, Nggak boleh siapa? bertanya. Udah ada sih anak Forkan keren-keren, orangnya Iya, asik-asik. iya. Hah? Apa tuh order ida sudah skip. Deok ngomong kotor. Berapa order kan? Ada motor dah. Ah, ya Allah. Laras nak nawari kredit motor. Ada. Karena memang kalau pindah ke daerah mana-mana pun paling efektif pakai motor sih, kayak kalau makan lebih gampang, terus kalau nggak tahu jalan juga lebih enak jalan-jalan pakai motor. Gitu. Cuma kalau punya mobil ya bagus, alhamdulillah. Oke, selesai kan, Syak? Selesai, thank you ya, Ter. Oke, Oke, tepuk tangan. Prok. nextnya kita Kuis. Oke, udah ada Ratu join ya. Alright, nextnya kita pilih lagi satu lagi ya guys. Oke, kelihatan belum ininya, wheel-nya? Sudah, Syak. Sudah. Udah Bun. Udah ya. Satu lagi orang 5 menit ya sharing. Uni ada dari sini. Uni ada tak? Tidak Belum masuk nih. Uni coba Tak lihat. ada. Tak ada. Oke, ini diaduk, cek yang lain ya. Belum. Bangkit Ada. Ada. Ada lo? Ada gak sih ada lo? Nggak ada juga. Oke. Ada. Ada dia. Pas di akhir, Ada. Oh, ada. pas di akhir lagi dulu. Ada beda. Ada. Ada Syak. Oke, Adelo ya tadi. Adelo, Halo. time is yours. Halo. 5 menit. Kameranya mana deh? Kameranya mana deh? Boy, udah aku pas di akhir, Hidupin Bay. kamera deh. Kamera dulu lah. Tidak, harus sekarang. AFK Jangan ngatur bentar, panitia, guys. tolong ya. Ade ini apa? Ade 5 menit. Ade ini tidak penting. AFK dulu. Boleh udah aku pas di akhir. Tidak boleh sekarang. Harus di luar. Nggak boleh, harus sekarang deh. Jangan ngerusak rundown. Rusak. Jadi apa nih? Current condition. Halo. Nggak ada, guys. Halo. Halo. Belum Kedengeran ada deh. Halo, infonya halo. deh. Belum keluar deh videonya. Halo. Iya, halo. Masuk. Yo. Aku rasa, Ah, halo. nongkrong terus bangke. Oh, di situ Cak Siak ya. Nongkrong terus bangke. 10, guys. Teman-teman. Apa nih? Nah, Current kan condition. halo. Current Current condition, kalau lagi di mana sekarang? Sehat dah? Kena corona dah? Cece itu lah pokoknya. Sekarang alhamdulillah sehat baik. Terus sekarang seperti yang kalian tahu karena aku lulusan STAN, jadi sekarang aku sombong jadi banget ya. PNS. Ini bukan itu. Sombong. Karena aku lulusan STAN, jadi aku sekarang di PNS di Papua Barat. Kantornya di BPKP. Kalau kalian ada yang belum tahu, BPKP itu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Jadi itu kalau di swasta mungkin internal auditornya itu, tapi karena aku PNS jadi internal auditornya buat pemerintah. Oke.
Oke, terus current activity-nya ya mungkin kalau yang biasanya ya bekerja sehari-hari. Terus sekarang juga lagi ngelanjuti kuliah juga di salah satu universitas terbaik di Indonesia, di UT. Keren deh. Hah? Aku nggak ada lagi. Buat ngelanjutin S2 juga masih lama, jadi belum sempat belajar lagi. Terus anything to share? Nggak ada guys. Ini baik kali. Skin collector deh. Stigma negatif terkait Papua tentang kekerasan segala macam di sini tuh sebenarnya aman baik guys. Visit Papua Barat. Mantap. Terus fun fact about you. Apa? Ini apa sih jawabannya? Kayak fun fact gitu loh, kayak apa ya? Misalkan kayak kau punya kucing 20 kayak gitu loh. Atau kayak aku sebenarnya apa gitu. Nggak tahu aku fun fact tentang diri kau lah. Apa ya fun fact? Cita-cita pas kecil apa deh? Oh, jadi sebenarnya cita-cita aku tuh sampai sekarang sih pengen jadi pilot. Jadi pesilat. Wow, pilot. Tapi karena wong tua aku takut pesawatnya nyampak, jadi tidak jadi. Cak itulah jadi. Bagaimana kejadian ini itu terjadi? Ngapa aku jadi PNS? Terus apa lagi ya? Nggak ada sih, nggak ada yang fun sih. Hidup tuh semuanya fun guys. Oke. Kita terus Cek di menjalaninya dengan fun. chat deh. Banyak pertanyaan. Chat. Bentar. Di sana ada Grab. Sini nggak ada Grab ataupun Gojek. Dulu ada guys namanya Oke Jack sama Cak yang di net TV tuh yang warna orange. Orange. Tapi Serius. sekarang nggak ada lagi kan? Gila. Terus apa lagi nih? Kapan? Aku mau nanya, kan kau di Papua, ada kemungkinan nggak kau pindah tempat gitu, atau bakal dalam waktu lama masih di Papua? Situ-situlah dia. Langsung seumur hidup dari situ. Jadi seharusnya dalam 5 tahun tuh harusnya pindah. Tapi karena banyak kemungkinan lain, termasuk ada kemungkinan uang dalam segala macam kan, jadi tidak bekerja semulus itu. Tapi dalam 4 tahun tuh lah bisa ngaju ke, dan pasti pindah sih dalam 5 tahun, 6 tahun kali. Kau pengen pindah deh? Ya pengen lah, kau pikir mah. Kan siapa tahu kau Boleh di sana ngegas, kan. boleh ngegas. Iya sabar dong. Siapa tahu kau betah nak lama-lama di sana. Kau pikir Ngapa kau udah setuju apa apa aja? Aduh. Ini nggak ngapa-ngapa. Apa lagi nih? Harga tanah di sini, harga tanah. Oh, sih kalau kau galak tinggal sini aku cari kau. Tapi di sini ini guys. Jadi kan beberapa tanah tuh tanah adat itu nah. Jadi kalau kita beli tanahnya, terus habis itu harus juga syukuran adatnya saya itu nah. 2 kali jadi. Supaya tidak diganggu-ganggu lagi saya itu. Sumpah. bukit Apa yang paling disenangi di sana deh? Disenangi di sini. Hmm. Ada sih.
Senangnya mungkin beberapa dari kita kan tidak punya kesempatan buat berada di Papua. Jadi aku sekarang punya pengalaman jauh di masa muda, guys. Iya, jarang-jarang ini uang ke Papua dia. Kan? Belajar Papua baik kan bisa apa sih namanya itu? Bekerja dari jauh. Iya. Ya, divaksin dulu biar bisa jalan-jalan. Gas. Oke, udah kali ya. Ada yang nak nanya lagi dah guys? Sama ada lo? Feel free guys nanya di luar dari konten ini juga tidak apa-apa. Konten. Oke deh. Kayaknya udah ada lagi yang mau nanya ke Ade. Oke deh lo, makasih yo udah sharing tentang 5 minutes about you. Mungkin nextnya kita masuk ke agen juga udah ada Natpus. Jadi Natpus nanti bakal sharing tentang how to find your ikigai. Aku juga baru dengar sih ini ikigai itu aku gitu kan belum pernah dengar sebelumnya. Jadi semoga baik kita bisa dapat banyak ilmu lah gitu, pengetahuan dari sharingnya si Nadia ini. Nah nanti Nat bakal sharing mungkin sekitar 15 menit, terus di akhir sesi ntar bakal ada Q&A, jadi kalau teman-teman nanti ada yang mau discuss atau ada yang mau ditanya, feel free ya guys. Alright, langsung deh. Natpus, mungkin bisa share screen. Halo guys, wait ya. Halo. Oke. Bentar ya. OTW. Ini kita santai baik kan ya? Iya, santai baik ya. Santuy. Biar tidak kaku-kaku. Jendela. Nah, ini. Sudah terlihat di layar kaca, guys? Sudah. Oke. Udah, Nat. Oke. Makasih Tasya ya waktunya, saya. Oke, sebelum aku mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku yang baik hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik, ganteng, amin. Jadi selamat datang di sharing session ini. Makasih buat teman-teman yang udah ngasih kesempatan buat aku untuk sharing apa yang mungkin aku tahu duluan atau mungkin sebenarnya teman-teman juga udah tahu, cuma nanti kita tukar pikiran aja. Jadi untuk materi hari ini, kalau materi beratnya nih kayaknya untuk sharing kali ini kita tuh bakalan bahas tentang how to find your ikigai. Sebelum itu aku kenalan dulu lah ya. Semoga masih ingat sama aku, Nadia. Biasanya dulu waktu SMA aku sering panggil Natpus, tapi mungkin ada panggilan-panggilan lain selain Natpus ya. Jadi saat ini sih aku sibuknya seorang staff di perusahaan swasta di Jakarta, tepatnya di Jakarta Utara, Sunter, pinggir Jakarta. Di pinggir Jakarta di salah satu perusahaan manufaktur. Tepatnya sih aku di Health and Safety. Bagiannya lagi, subsectionnya lagi tuh aku di Health and Promotion. Jadi lagi relate banget guys sama keadaan sekarang kan pandemi. Jadi lumayan padat ngurusin kondisi kesehatan perusahaan sama promosi-promosi kesehatan. Mungkin kalau teman-teman aktif di Instagram dan melihat aku sering sharing-sharing tentang kesehatan, ya maklumi saja bagian dari pekerjaannya guys. Terus untuk role di BB sendiri aku tim Hudon. Teman-teman yang suka aku chat, maaf kadang malam-malam, kadang pagi-pagi, kadang tidak diundang tiba-tiba ngechat. Ya semoga tidak mengganggu ya. Seperti itu. Nah sebelum mulai, sebenarnya aku tuh pengen ngasih video sih, cuman videonya rada panjang. Semoga tidak ngantuk ya. Terus juga sebelum aku nge-play si video ini, aku pengen nanya dulu sih ke teman-teman, ini yang join ada berapa ya, Sya? Boleh dibantu? Yang join ada 19 orang kayaknya.
19 orang. Nah, dari 19 orang di sini kira-kira yang udah pernah tahu atau sedikit tahu atau sudah pernah baca tentang Ikigai ada berapa uang lah kira-kira? Di sini tuh ada hands up button gitu gak sih? Belum. Baru Di- pertama ini. belum. Belum, Ada. Prio itu dari kemarin aku jenguk posternya. Prio itu. Penasaran. Jadi banyak yang belum tahu. Anyway, dulu aku boleh nanya gak sih ini di luar topik. Sya yang Bebas, milih bebas. beberapa topik dari mentoring itu sebenarnya siapa sih, Sya? Oh, itu sudah dari tim mentoring sih beberapa topiknya itu. Oke, berarti sebenarnya dari tim mentoring itu juga udah tahu dong pasti tentang Ikigai ya. Kebetulan Tera yang paling tahu tentang Ikigai sih. Oke, Aku belum jadi tahu. aku mau memastikan ada orang yang udah tahu duluan. Jadi kalau misalnya aku ada salah dalam penyampaian atau ada tambahan, nanti mungkin Tera bisa bantu ya, Ter. Ada Tera enggak? Ya banyak kok yang bisa bantu di sini, insya Allah. Oke. Jadi sebelum itu aku pengen ngajak kalian nonton dulu deh supaya mungkin kan kalau dari visual itu kalian lebih suka ya. Jadi aku akan open video dulu untuk mengetahui tentang Ikigai. Maaf kalau rada lama ya. Kok nggak bisa ke ini ya? Improvement bill here. We all want to be Suaranya masuk nggak, guys? Masuk. Oke, Masuk. happy watching. 6 menit doang nih kayaknya. Lama caknya ya. happy, but the majority of us have no idea what to do. Should we focus on making more money? Should we focus on pursuing our passions? Should we give up all of our material possessions and become a monk in the mountains? Everyone seems to have a different take on it. So in today's video, I'm going to give you a definite answer by showing you guys a proven formula that has actually been around for hundreds and hundreds of years. A formula for happiness. See, the Japanese have a concept called ikigai, which roughly translates into a reason for being. And in order for you to be happy, you need to spend your time doing something with ikigai. You need to have a purpose for being here. But this is easier said than done because there are 4 components that you need to check off in order to achieve ikigai. And without all 4, you will never truly be happy. The first component is that it needs to be something that you love. We all have things that make us feel good, things that make us stop thinking for short periods of time, to just be present and aware of what's happening right now in front of us. The more technical people will call this flow state, but the majority of us call it love. That's why so many of us enjoy the arts, drawing, dancing, singing, reading, because it takes us into this state of bliss, where we feel good and are focused on the task in front of us. That's why some of us fall in love with one another, because being with that person allows us to forget about all the other problems in our lives, at least momentarily. I don't need to get into too much detail about this component because we know in our gut when we truly love to do something. It's a feeling that we humans all share. The second component for Ikigai is a little bit more tricky. It needs to be something that the world needs. See, we've been hardwired to feel good when we know that we're needed in a community. Back in the day when we were hunters and gatherers, this was easy. Everyone played an important part. The cook was just as important as the hunter. The builder was just as important as the caretaker. Back then, whenever you put in work, you could see the immediate positive effect your efforts had on others. But this isn't the case nowadays. Most of us work in offices, being given small roles in a massive company, where even if we work our butts off, it's hard to see the positive effects our work has on the rest of the world. It feels like our work isn't really helping anyone. It feels like if we quit our job one day, no one would even care because, to be honest, nothing would change. You need to find something that the world needs, something that you can do that will create a visible, positive effect on those around you. The third component for Ikigai is that it needs to be something that you can get paid well for. Now, I know, right out the gate, some of you are automatically going to say something like, oh, improvement pill. You don't need money in order to be happy. But let's be real. Money is what puts a roof over your head, food in your mouth, and clothes on your body. Without enough of it, you're going to spend the majority of your time stressed out of your mind, wondering how you're going to get by. And it's not enough to just be making some money. You need to be getting paid well enough to live a comfortable life. So it really depends on where you live. For example, you could live like a king off of 30,000 USD a year in some countries, but in a place like New York City, that would barely be enough to cover your rent. If you're not
making enough money to live without stress, then you will never achieve happiness. The fourth and final component you need to have in order to achieve Ikigai is that it needs to be something that you're good at. Now, this doesn't mean that you need to be born with talent. This actually means that you're able to put in the time and effort in order to get better at this skill. Let's say, for example, you want to become a motivational speaker. When you first get started, you're terrible. You have stage fright, you stutter a lot, you forget what you're supposed to say. But over time, as you practice more and more, you start to overcome these obstacles. You start getting applause from the audience. That's what it means to be good at something. Not to be good from the get-go, but to be able to overcome obstacles and improve at this skill. This overcoming of obstacles creates a very fulfilling feeling inside of you, which is why it's such a crucial component of Ikigai. Now, the interesting thing about this Japanese formula is that you can tell where you are in life and what you need to work on by looking at the components you have so far. If all you have is something that you love and are good at, then you have what's called a passion. People who fall into this category are all the aspiring singers and aspiring artists. The main thing stopping you from being happy is the fact that you aren't getting paid enough for your skills. Nobody seems to notice your talent. If you find yourself in this category, then you need to focus on marketing yourself so that you can start getting paid well. On the other hand, if you have something that you love and you can see how the world needs it, then you have what's called a mission. A lot of people who fall into this category are the amateur bloggers and activists who talk about things like saving the planet or going vegan. These are people who want to see positive change in the world, but unfortunately, they aren't good enough at public speaking, persuasion, or writing to actually be able to convince people to join their cause. If you're in this category, then you need to focus on getting better at your craft, figuring out how to convince people instead of just stating your opinion loudly. Now, if you're someone who has something you get paid well for and are good at, then you have what most people in the world have, which is a profession. That boring 9-to-5 job that pays the bills. What's stopping you from happiness is the fact that you don't love your work or see how any of this can actually make a difference in the world. If you find yourself in this category, then you need to try out new things and figure out what it is that you truly love doing. And finally, if you get paid well and it's something that you know can help the world, then you have what's called a vocation. A good example of a vocation are professors. They get paid decently well and their job does have a positive effect on the world, right? They're raising the future generation. But they often fall into the bad habit of teaching the same things every single year, which stalls their improvement. If you find yourself in this category, the main thing you need to make sure you have is that you are constantly getting better at your job, constantly challenging yourself to improve. Remember, guys, in order to be truly happy with your life, you need to achieve Ikigai. You need to be spending your time doing something that you love, that you can get better at, that pays well, and that the world needs. Without all four, you will always feel like you're missing something inside of you. One of the best resources out there that you can use to achieve. Oke, lumayan lama ya. Aku sebelum lanjut mau tanya dulu ke teman-teman dari video tadi, kira-kira nih udah kebayang belum Ikigai itu apa? Salah satu deh, mungkin siapa ya di sini? Mayas atau siapa? Ketika lihat video tadi, kira-kira udah kebayang belum Ikigai itu apa sih? Ada yang mau bantu jawab nggak? Raras mungkin bisa ya. Atau masih abu-abu? Oke, kita ke game lah, Sya, biar langsung bertemu. Oke, bisa. Ini nih, kenapa aku pengennya game ini, karena pasti kayak gini bakalan sulit. Alright, aku share screen bentar ya. Yap. Jadi aku pengen nanya sih, karena yang tidak ada yang mau voluntary membahas sedikit yang sudah dilihat melalui video, jadi ya secara terpaksa kita tunjuk ya guys. Iya benar. Oke. Apakah yang terpilih? Septi, pilihan yang tepat. Soalnya kalau Raras tadi pasti jawabannya bakal kemana-mana kan. Septi. Halo Sep. Halo. Annyeong. Camano Sep, setelah lihat video tadi menurut Septi Ikigai itu apa sih? Singkat, jelas, padat, apa po? Biar kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Ikigai itu adalah sesuatu hal yang kamu cintai, yang bisa menghasilkan uang, dan juga memiliki kebermanfaatan. Udah. Oke. Thank you. Yang lain setuju gak kira-kira Ikigai itu? Setuju lah ya. Maksudnya. Setuju. Aduh Allah, aku takutnya. Setuju.
Anyway, ini materi aku masih on atau aku harus itu lagi ya? Sorry, aku udah kelihatan soalnya. Share lagi deh Caknya. Share lagi ya? Screen-nya. Oke, sebentar. Oke, makasih Sep. Benar sih, itu benar. Jadi Ikigai itu merupakan suatu aspek di mana kita tuh bukan hanya fokus ke passion, atau kita tuh bukan hanya fokus ke earning money, atau kita tuh cuma fokus ke memberikan kebermanfaatan seperti voluntary, membantu orang atau dan lain sebagainya. Makasih Septi. Sebentar. Aku lanjut lagi ya. Ini udah berubah belum slide-nya? Udah berubah belum guys? Udah. Deh. Aduh kok Cak kakunnya nih. Jadi guys, sebenarnya kenapa aku pilih materi ini tuh menurut aku sih relate sih sama kita, di mana kita tuh kan masih muda lah ya, jiwa-jiwa muda. Terus di mana kita tuh masih nyari jati diri kita kan. Terus banyak hal di kepala kita yang Cak mana ya supaya caranya kita tuh menemukan jati diri. Kayak optionnya tuh banyak nih. Nah di sini tuh aku pengen ngasih tahu ada satu option yang bisa mungkin kalian pilih untuk mencari jati diri kalian atau untuk menemukan sebenarnya goals kalian untuk hidup tuh apa sih, terlepas dari ya ikatan agama dan lain-lain ya. Jadi di sini tuh aku mau cerita kayak experience aku sendiri, kan sekarang aku hidup di Jakarta, di mana ini tuh kota metropolitan yang saat ini tuh kita juga punya rutinitas kerja, bangun tidur, terus main HP, terus habis main HP ya mungkin langsung siap-siap kerja, terus habis kerja pulang, terus istirahat. Seperti itu selama seminggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jadi kayak ketika kita merasakan itu pasti terbesit gak sih kayak kok hidup aku nih kayak ini aja. Pasti kalian juga pernah ngerasa kayak itu kan? Atau mungkin bukan hanya itu ya, pasti sesekali juga hangout sama teman atau yang punya hobi main game ya main game. Tapi kalian tuh kayak melakukan itu tuh tanpa sadar, ya udah kalian ngelakuin itu baik tanpa tahu goals kalian melakukan itu tuh apa. Kadang juga kita mikir kayak gitu. Terus ada juga kalanya tuh rutinitas yang kita lakukan itu membuat kita tuh suntuk kan, terus kurang motivasi atau demotivasi, terus jadi mager kerjanya gara-gara kayak bosen, terus ngerasa hidup kita tuh kayak yo Cak itu baik, dah ada tingkatan, dah ada development seperti itu. Nah aku pengen coba kalian tuh tanya ke diri kalian deh dalam 3 pertanyaan ini ya. Sebenarnya tuh tujuan hidup kalian tuh apa sih, atau tujuan hidup saya tuh apa sih? Terus juga kok kayak sulit bahagia dengan keadaan sekarang? Pasti ada yang ngerasa kayak itu, karena ya namanya anak muda tuh terkenal labil, jadi pasti kita pernah ngerasain kok aku tuh kayak ini baik, kok namanya manusia juga pasti gak pernah ada puas kan guys. Tuh, dan yang ketiga gimana caranya kita biar bisa hidup bermakna. Nah, untuk menjawab pertanyaan 3 ini tuh ada sebuah konsep yang tadi udah kalian tonton, itu namanya konsep Ikigai. Nah, jadi secara harfiah nih guys, Ikigai itu berasal dari bahasa Jepang. Jadi kalau mungkin teman-teman yang udah tahu kayak Tera, mungkin Tera udah ngabisin udah baca bukunya ya Ikigai. To be honest, aku juga punya buku itu, tapi aku belum selesai baca, cuman aku sering dapat sharing dari teman-teman aku di sini. Kebetulan juga perusahaan aku tuh perusahaan yang base-nya tuh di Jepang. Jadi culture ini tuh sudah sudah menjalar gitu di lingkungan aku. Nah, Ikigai ini tuh berasal dari bahasa Jepang guys, yang artinya tuh alasan untuk hidup. Kenapa sih kita tuh harus hidup? Untuk apa sih kita hidup gitu. Jadi ini tuh sebuah prinsip di mana membuat hidup kita tuh biar bisa lebih bermakna, bermanfaat, lebih balance, dan bisa mencapai kebahagiaan sepenuhnya. Jadi Ikigai itu juga bisa berpengaruh ke produktivitas kita guys. Karena kan kayak tadi tuh kalau kita udah tahu goals kita tuh ya sudah kita melaksanakan rutinitas kita selama ini tuh ya Caca itu baik. Karena kita udah tahu goals kita hidup tuh apa gitu. Makanya kita cepat bosan gitu. Nah, ini aku mau ngasih tahu beberapa fakta. Jadi ada suatu penelitian yang dilakukan oleh Dan Buettner. Aku tidak tahu nih Cak mana ini nyebutnya. Dan Buettner atau Dan Buettner. Jadi penelitian ini tuh menghasilkan 5 kawasan yang menjadi zona biru. Zona biru itu apa sih? Jadi zona biru itu adalah kawasan di mana orang-orangnya tuh cenderung hidup lebih lama.
kok bisa orang-orang itu cenderung lebih lama hidupnya? Karena mereka tuh menerapkan prinsip ikigai ini guys. Jadi mereka tuh hidupnya balance, terus juga mereka mendapatkan kebermanfaatan, mereka merasa bermanfaat untuk orang lain, dan mereka juga merasa bahagia. Gitu. Nah, dan salah satu negara atau tempat yang merupakan zona biru di dunia itu di Jepang, namanya tuh di Okinawa. Nah, Okinawa itu tuh pulau paling selatan di Jepang. Jadi di sana tuh rata-rata tuh orang hidup tuh bisa di atas umur 90 tahun, bahkan banyak juga orang yang umur 100 tahun tuh masih hidup, guys. Nah, terus kenapa sih kok bisa umur mereka tuh panjang? Karena rata-rata penduduknya tuh sudah menemukan ikigai mereka, gitu. Jadi berarti bisa dong kita simpulkan ternyata bisa kita simpulkan juga ikigai setiap orang tuh pasti beda-beda, ya kan? Karena di sini membuktikan bahkan di satu tempat itu tuh bisa membuktikan kalau di tempat itu orang yang berumur 100 tahun tuh masih bisa bertahan gitu. Kalau di Indonesia mungkin angka kematiannya berapa ya? Nggak ada Apap sih ya. Mungkin Apap bisa ngasih tahu analisanya. Nah, seperti itu guys. Terus diikuti dengan ada juga kota di Sardinia, Italia, terus juga ada juga kota di Yunani gitu. Nah, ternyata ya Indonesia tidak termasuk dalam zona biru ya guys. Karena angka kematiannya lumayan besar dan angka apa sih kalau lawannya angka kematian? Mortalitas. Mortalitas. Nah, itu akhirannya juga tinggi. Nah, ini nih mungkin untuk teman-teman yang udah familiar, tadi kan sudah dilihat kan, ikigai itu adalah irisan-irisan dari beberapa faktor, mulai dari passion, mission, vocation, sama profession kan. Nah, aku bahas satu-satu ya. Jadi dari keempat aspek ini tuh menimbulkan irisan yang namanya ikigai. Itu. Nah, setiap orang untuk mencapai ikigai itu butuh proses kalau menurut aku. Aku juga tuh biasa menurut aku sekarang aku belum tahu nih, aku tuh sudah mencapai ikigai aku belum sih, karena aku ngerasa sekarang aku masih sering ngeluh, aku ngerasa masih sering demotivasi. Nah, itu artinya kita tuh belum menemukan ikigai kita. Karena kalau kita sudah menemukan ikigai kita tidak mungkin ngerasa ngeluh, kita mungkin ya nyaman baik gitu. Nah, kalau kita sudah menemukan ikigai kita. Nah, di sini tuh saatnya kita tuh untuk mencari mana sih caranya kita mencari ikigai kita kan. Nah, nanti di akhir sesi aku tuh bakal ngasih link gitu supaya teman-teman bisa mungkin cari tahu kalian tuh sekarang lagi di fase mana sih. Karena setiap orang itu mungkin cuman stuck di satu taste doang. Mungkin dia cuman di passion saat ini. Dia melakukan apa yang dia suka, dan dia melakukan apa yang dia good at, atau yang dia bisa, yang dia bagus untuk melakukan itu. Tadi dijelasin juga kan di video. Atau dia tuh atau ada juga orang yang profession, dia tuh bagus melakukan itu dan dia dibayar, tapi dia tuh tidak merasakan bahagia di mana bayar, contoh kayak profesor. Atau juga mission, dia tuh menyukai kegiatan itu dan dunia tuh butuh, contoh kayak influencer gitu. Nah, kalian tuh bisa cari juga guys, sekarang tuh kalian ada di phase mana, apakah hanya di mission, apakah sebenarnya sudah mencapai ikigai kalian, atau kalian tuh cuman di passion, atau kalian tuh di profession. Tapi menurut aku rata-rata sih saat ini menurut aku di age kita yang sekarang mungkin kebanyakan di profession, karena mungkin itu sekarang tuh kita lagi di step awal untuk melangkah ke depan kan. Nah, sampai sini kira-kira kalian ada yang pengen ditanyain atau mau langsung ke slide berikutnya? Ada yang bingung nggak? Atau ada yang pengen di-share, atau ada yang pengen ditambahin mungkin dari Tera? Aman sih, Nat. Cuman mungkin jadi bahan diskusi baik. Kayak mana sih biar kita bisa secara konsisten ya untuk tahu ikigai kita, karena ikigai ini kan katanya ada 4 komponen nih. Misalnya di sini what the world needs, what you are good at, what you love, what you can be paid for. Meanwhile, untuk aku pribadi sih tidak ada sesuatu yang bisa cukup aku senangi secara konsisten. Kayak misalnya kayak bisnis, aku senang bisnis, cuman tidak secara konsisten aku bisa senang terus sih. Jadi apakah ikigai itu sebenarnya cuma satu hal, atau sebenarnya bisa gabungan dari beberapa hal yang memenuhi di setiap aspek. Misalnya kayak instead of
membuat sesuatu itu menjadi ikigai, kenapa nggak the whole life kita itu dijadiin ikigai? Kayak misalnya kita bagus di suatu hal, kita bisa ngelakuin A, tapi what the world needs-nya mungkin bisa B, atau kita juga bisa melakukan sela-sela what you love-nya ke kegiatan yang C. Jadi mungkin lebih variatif, dan kita bisa, ketika kita jenuh dalam suatu hal, mungkin bisa ditukar dengan yang lain. Cuman itu kalau pendapatku, mungkin teman-teman bisa punya pendapat yang berbeda, karena memang mungkin tidak ada yang benar atau salah juga di sini. Mungkin kayak itu sih. Thank you, Ter. Benar sih, karena kan di Ikigai ini kan dia tuh irisan dari beberapa komponen kan. Jadi tidak melulu tentang passion, tidak melulu tentang mission. Yo, sebenarnya kan happiness itu tuh kita doang yang mencari kan, guys. Terus juga tujuan hidup kita tuh juga kita yang ngepain, kita yang benar-benar decide kita tuh mau jadi apa, terus kita nanti ke depannya tuh harus seperti apa, itu tuh semuanya ada di kita. Jadi tidak ada formula khusus gimana caranya kita tuh mencari ikigai kita, karena setiap orang tuh mungkin tujuan hidupnya atau ikigainya itu berbeda-beda. Kayak Tera bilang tadi, Tera tuh mungkin sudah memformulasikan nih, oh ikigai aku tuh bisa kok dicapai dengan aku suka bisnis, kalau ketika aku jenuh dengan pekerjaan aku, I do business misalnya. Terus juga untuk mencapai what the world needs, misalnya Tera lebih ke kayak aku suka ikut voluntary di ngajar anak-anak misalnya gitu. Dengan kepingan-kepingan tadi yang sudah Tera lakukan, mungkin menurut Tera tuh sudah bisa mencapai ikigainya. Nah itu formulasinya Tera. Nah beda lagi dengan orang-orang mungkin ya yang aku tidak terlalu suka voluntary, tapi ya seenggaknya aku suka sedekah di masjid misal, itu kan juga suatu yang dibutuhkan orang lain gitu kan, empathy gitu. Atau juga dengan hanya men-share informasi-informasi menarik di Instagram, itu menurut aku juga walaupun hal kecil ya mungkin menurut aku itu ada impact-nya untuk orang lain. Jadi formulasinya tuh bakalan beda-beda guys. Atau nanti di akhir sesi juga teman-teman bisa, mungkin kan pasti kita langsung bisa ngerti lah ya pola ikigai ini, dan kalian tuh mungkin sekarang tuh sudah nyusun, oh iya ikigai aku tuh kayaknya ketika aku jenuh ya aku pengennya kayak ini, atau ketika aku butuh uang berarti aku harus kerja kayak gitu. Jadi formulasinya beda-beda. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanggepi tentang ini, boleh silahkan yang mau nambahin selain yang Tera tadi, atau kalian setelah lihat materi ini baru sadar, oh iya aku sebenarnya tuh udah menemukan ikigai sih, tapi formulasi aku tuh seperti ini. Kira-kira ada yang nak share dah? Aku nak nanya sih, Nat. Boleh, Ras. Aku masih bingung, ikigai ini banyak kegiatan atau banyak job yang kita lakukan terus dia membentuk ikigai, atau satu kegiatan atau job yang semuanya punya komponen-komponen ini terus kita ketemu ikigai. Contoh misal aku kerja di Kitabisa misalnya ya, what the world needs, ya actually kita bisa mengcover itu kan. Mereka bantu-bantu orang yang membutuhkan. Terus dari sisi profession, dia juga menghasilkan uang. Untuk passion juga mungkin aku personal misalnya merasa passion aku nih membantu-bantu orang gitu. Jadi udah dapat kan seluruh komponen itu dengan aku kerja di Kitabisa. Nah itu aku udah menemukan ikigai. Atau kayak yang mungkin Tera bilang tadi atau Nat bilang tadi, aku begawe di misalnya di Astra misalnya. Terus aku untuk memenuhi mission what the world needs, aku sedekah atau membangun masjid misalnya. Terus untuk passionnya aku menjadi influencer di luar dari kerja di Astra. Kayak mana? Yang opsi pertama atau opsi kedua? Ini menurut opini aku ya, Ras. Tapi kan kita open discussion ya. Jadi kalau misalnya ada yang beropini lain juga boleh. Menurut opini aku dan sejauh yang aku cari tahu, semuanya tuh bener, Ras. Tidak ada yang salah. Itu tuh depends on Raras, atau depends on dia, or depends on Tera, depends on aku. Ketika aku ngerasa untuk mencapai ikigai aku harus kerja di Kitabisa, ya berarti aku sudah mencapai ikigai aku kalau aku kerja di Kitabisa. Itu depends on aku kayak tenas. Tapi itu juga benar ketika misalnya nih, oh ya sudahlah aku harus realistis nih, aku tidak bisa. Misalnya aku ngerasa ikigai itu akan didapat kalau aku dapat BUMN, terus duit aku banyak, terus aku bangun masjid, terus aku bisa buat yayasan. Itu kan menurut aku sudah kompleks kan ya. Tapi ternyata setelah aku pikir-pikir, realitanya aku tidak bisa masuk Pertamina misalnya kayak itu.
Nah itu kan kita tidak bisa masuk ke kan kapasitas kita, kapabilitas kita untuk cak mano caranya kita mencapai ikigai gitu harus masuk Pertamina misalnya gitu. Nah itu tuh yang aku bilang tadi, balik lagi formula setiap orang tuh beda-beda. Ya kalau aku cara aku ya sambil jalan mungkin nanti aku cari gimana caranya aku menemukan passion aku. Mungkin saat ini pas aku kerja di perusahaan ini aku udah kerja di apa namanya dunia di mana aku tuh passionate with misalnya. Ya aku cari hobi lain gitu. Jadi mungkin cara aku sama cara Tera itu sama. Jadi aku tuh ngambil kepingan-kepingan supaya aku tuh menemukan ikigai. Walaupun mungkin saat ini aku belum 100% mencapai ikigai aku. Nah mungkin dengan kata Raras tadi, Raras bekerja di Kita Bisa, ya Raras itu formulanya untuk mendapatkan ikigainya gitu. Nah, jadi setiap orang tuh beda-beda. That's why judulnya tuh How to Find Your Ikigai, atau tapi bukan tapi judulnya tuh bukan ini merupakan cara untuk mencari ikigai gitu dengan formulasi yang saklek atau fix gitu kan, bukan gitu. Jadi ini benar-benar fleksibel, semuanya itu depends on kita masing-masing gitu. Tapi nih misal nih ada teman-teman yang ngerasa setelah baca materi aku atau cari-cari di internet atau juga sudah selesai baca buku ikigainya itu punya pendapat lain yang merasa ada kok formulanya. Nah mau gue coba di-share supaya kita bisa diskusi juga, karena kalau dari opini aku sendiri sih semuanya tuh benar, formulasinya tuh ya tergantung kita gitu. Ras, menurut Tera atau yang lain gimana? Iya bagus kalau bisa nemuin satu hal yang bisa mencakup empat-empatnya, arti kan kita sudah tahu dan bisa fokus di kegiatan itu. Kalau memang belum ketemu mungkin bisa dicari kegiatan lain, atau mungkin instead of finding it, try to make it baik. Kayak misalnya kita lagi kerja di mana nih, jadi kan udah pasti kalau ada pekerjaan itu what the work needs. Tapi setelah itu kita kerja di situ, tapi kita coba try to love what we are doing, sama try to be good at it, sih. Itu yang paling mudah kalau misalnya kita tidak punya waktu untuk nyari lagi. That's why menurut aku sekarang tuh kita lagi di golden age di mana kita tuh bisa nih membuka pintu mano baik kayak tenang. Karena menurut aku ketika kita sudah mungkin di usia-usia yang sudah 40 tahun dan ke atas, mungkin kita makin bingung karena banyak batasan-batasan kan. Kita sudah berkeluarga, mungkin sudah punya anak, ngurus anak. Jadi untuk menentukan vision itu tuh sedikit rumit karena banyak hal yang harus dipikirkan gitu. Mumpung kita tuh sekarang lagi single atau mungkin yang masih single, yang pikiran kita tuh masih terbuka, terus juga masih banyak inputan dari orang, ya disinilah kita membentuk apa yang mau kita tuju gitu guys. Oke lah ya, semoga paham ya guys. Ada yang mau share lagi? Selesai kok, bentar lagi abis ini kita ngobrol-ngobrol baik. Atau ada yang masih bingung? Atau aku nanya beda ya. Guys, menurut kalian passion itu dibuat atau memang sudah ada di diri kita guys? Ini benar-benar aku nanya ya. Passion itu tuh kita buat, kita latih, kita improve, atau kita cari? Ada yang nak share dah? Aku mau share. Boleh, Sya? Gak tahu ya, tapi ini kalau menurut aku. Kalau menurut aku passion tuh bukan yang kayak tiba-tiba ada. Jadi kayak kita menjalani semuanya dalam waktu yang lama, sampai nanti akhirnya kita menemukan sendiri, oh kita tuh sebenarnya passionnya di sini. Jadi bukan yang kayak ada kan orang yang mungkin baru nyaman sama sesuatu hal gitu ya, terus dia nganggap itu passion gitu. Kalau menurut aku enggak, jadi kayak harus dalam waktu lama. Jadi apapun sih, kayak misalkan kita dulunya, misalkan aku backgroundnya di accounting ya, tapi aku lama-lama kerja di HR misalkan. Nah itu misalkan aku lakuin itu terus bertahun-tahun gitu, lama-lama itu jadi passion aku. Kalau menurut aku gitu ya, bukan sesuatu. Jadi aku udah percaya
bekerjalah sesuai passion kamu yang kamu senang bla 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 bla. Aku udah percaya sih, karena menurut aku itu bisa dibikin. Semakin lama kita melakukan itu, aku pernah baca deh kalau tidak salah, pekerjaan apapun yang sudah dilakukan lebih dari 10.000 jam kalau tidak salah, itu bakal jadi passion kita kayak gitu. Something yang kita lakuin lebih dari 10.000 jam kalau tidak salah, itu bakal jadi passion kita. Gitu sih. Siap, thank you Sya. Nah, kebetulan opini aku sama Tasya sama. Jadi aku pernah juga nonton TED Talk, kalau kalian juga sering nonton TED Talk ya. Di TED Talk tuh aku lupa speakernya siapa. Dia tuh berstatement bahwa passion itu bukan kita cari, tapi memang ya passion kita itu adalah sesuatu yang lagi kita gawekan nih. Kita lagi gawe ke sesuatu nih. Iya, we doing it passionately gitu loh. Apalagi kalau benar kata Tasya tadi, kalau kita sudah melakukan itu terus-menerus dan kita merasa kita masih di situ dan tidak merasa kita terganggu dan tidak bosen, ya berarti itu emang passion kita. Karena pasti kalau kita bosen dengan satu hal, ya berarti itu bukan passion kita. Atau baru 3 tahun kerja kita lah pengen resign atau apa, ya berarti itu bukan passion kita. Gitu. Oke, terima kasih. Kalau bosan kerja berarti salah passion apa salah gaweannya? Kita lanjutkan saja, sudah banyak sekali yang di-share tadi. Aku Nah, itu harus dicari lagi, guys. Oh, boleh. Ini yang mana dulu nih? Tadi Raras bukan sih? Iya, Raras. Udah ya, masuk ya? Cuman Raras. Ya, kalau bosan terus gawenya itu salah passionnya apa salah kerjaannya? Kalau menurut aku sih, kalau bosan kerja itu, kita harus lihat aspek lain juga ya, bukan banyak aspek yang bisa kita nilai, mulai dari mungkin lingkungannya. Ini menurut opini ya Ras, bukan aku sok tahu atau apa. Kalau misalnya aku di posisi itu, kalau aku akan baca apakah itu berasal dari aspek lingkungan atau jangan cuman lihat dari satu perspektif baik. Karena aku pernah ngerasa aku begawe itu di tempat yang toksik. Dulu aku pernah ngerasa kayak gitu. Tapi untuk aku resign tuh aku masih banyak pertimbangan. Maka dari itu aku tuh benar-benar lihat dari berbagai perspektif. Kalau misalnya aku resign, worth it, aku udah ada duit lagi kalau misalnya aku resign. Karena belum tentu aku bisa dapat pekerjaan lagi. Terus juga kenapa sih aku nak resign? Oh, karena orang-orangnya tuh toksik misalnya. Kira-kira kalau aku bertahan di sini, aku ngedevelop diri aku enggak sih? Atau ada keuntungan enggak sih? Pasti kita tuh bisa menjustifikasi lah Ras, gitu Ras. Kalau aku sih pasti aku lihat dulu nih aspek-aspek lain. Kenapa aku bisa bosan begawe kayak itu? Nah, pasti ada sebab dan ada akibatnya kayak itu. Kalau menurut yang lain, bonus. Sama Ras? Tidak ada bonus. Cinta itu. Kurang bonus. Bisa jadi kalau misalnya emang ngerasa kita lah begawe mati-matian, tapi kita merasa tidak dibayar sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Untuk apa bertahan kan? Tapi balik lagi kalau misalnya kita berani take a risk, kita juga harus tahu konsekuensinya dan kita juga harus tahu step ke depannya kita harus ngapui gitu. Jangan cepat ambil keputusan. Gitu. Ada lagi enggak? Kalau udah ada. Jadi ada. Apa? Kan tadi kan Tasya bilang passion tuh kan dibentuk ya. Kalau menurut aku benar dibentuk, tapi secara tidak langsung kita tuh sadar kalau passion tuh sebenarnya apa yang sudah ada di diri kita, kayak skill kita, cek itu nah. Dan waktu kita ngelakuin itu kayak jadi lebih easy. It is easier for us to run it, cek itu kan. Makanya itu bisa jadi passion karena di dalam lubuk hati kita, di dalam alam bawah sadar kita sebenarnya itu yang pengen kita lakui, cek itu nah. Menurut aku. Thank you. Ini Sinta bukan sih? Aku mencoba menekan ini ya Allah. Aku udah bisa lihat. Thank you Sin. Ada pendapat lain enggak tentang passion? Aku ingatnya sih dulu tuh yang ngomongin passion waktu ke SMA tuh Bu Ute atau Bu Seli ya? Kelas 10. Lupa. Pokoknya kita lah pernah dikasih tahu tentang passion. Aku juga setuju passion ada bawaan. Lagi? Passion bawaan gimana Ras? Aku
dulu pernah ini tes sidik jari, Nat. Aku benci kalau sudah rasa ngomong. Aku pernah tes sidik jari di Primagama. Oh, oke. Aku kira sidik jari yang di Polres itu, Nar. Sidik jari yang apa? Minat bakat itu nah. Gak tahu itu mungkin marketingnya Primagama B. Tapi aku di situ Iya, ada itu. Ada itu. percaya di kota Primagama. Bakat membakat. Terus dari situ kayak aku tersugesti saya itu untuk kayaknya bener deh bakat aku di sini. Dari situ aku kayak walk my faith di bidang itu misalnya. Tapi aku masih percaya sih sampai sekarang. Aku bakatnya Ras. Bakat aku waktu di tes Primagama itu lebih ke bahasa. Sekarang kawan-kawan aku nanyai caption terus ke aku. Oh, tapi sebenarnya bakat sama passion tuh beda. Tapi Aku sama di SMA guys, language and culture juga. Nggak tahu tuh kayak di alam bawah sadar aku atau itu actual passion aku, nggak tahu juga sampai sekarang itu. Ya deputi bukan menteri. Nggak tahu juga kayak mana. Ya kayak gitulah. Tapi aku merasa passion itu ada part of the passion yang actually udah kita bawa dari lahir, terus by the time we grow up itu bisa kita asah dengan ya apa yang kita lakukan, activity yang kita actually lakukan setiap hari mungkin, atau di pekerjaan kita atau di sekolah kita atau gimana. Menurut aku kayak gitu. tapi aku bingung deh kayak bakat sama passion tuh sebenarnya sama apa tidak? Karena aku ngelihat kayak beberapa orang tuh ada yang bakatnya misalkan nyanyi gitu ya, bagus dia nyanyi tuh dia ada bakat, cuman dia ada passion kalau untuk dijadikan itu sebagai pekerjaan dia atau something yang dia lakukan untuk berhari-hari gitu ya, untuk for money gitu, kayaknya dia nggak itu sih. Jadi aku masih agak bingung sih antara bakat sama passion tuh sebenarnya sejalan atau enggak. Berarti bakat dia bukan cuma nyanyi, Sya. Make sense. Jadi passion kita tuh bisa banyak gitu kali ya. Bener-bener. Nah, yang aku simpulin, jadi ini aku pernah bingung juga. Ini kita langsung diskusi ya. Aku juga pernah bingung dulu waktu lulus SMA. Kayak aku kan seneng nian art kan. Terus juga aku tuh seneng nian di dunia seni waktu SMA kan kayak itu. Tapi kalau ngomongin passion, gak tahu kenapa yang aku pikir tuh, oh ya sudah passion itu pasti arahnya tuh ke pekerjaan gitu. Nah dari diskusi yang tadi aku lihat, jadi aku tuh sekarang tuh menyimpulkan bahwa, ini simpulan aku menurut kalian Cak Man, bahwa ternyata apa yang kita kerjakan itu tuh, passion yang kita cari itu tuh belum tentu juga bisa dari bakat ternyata, bisa juga dari hal lain. Karena ada mungkin orang yang kayak Raras punya bakat itu dan ternyata dia bisa passionate mengerjakan itu, dan ada yang relate pekerjaannya dari bakat dia itu align baik kayak itu dari SMA. Tapi ada juga orang yang mungkin punya bakat tapi ternyata tidak rely on dengan pekerjaannya, jadi ternyata passionnya dia tuh tidak berasal dari bakatnya. Kayak itu tidak sih guys? Gak tahu juga. Atau ada pendapat lain? Bakat. Halo? Disclaimer dulu, aku tidak nangkep Tenfor sekelas ya. Tuh spy-nya cacut di Tenfor. Tapi pas cacut kita aman. Pas yang si itu tuh kita udah aman. Siapa Sya? Itulah kan Raras tuh lah emang. Ida. Aku jarang aku nyatat nama uang. Kata dia Malda, aku baru tahu malah Malda. Parah. Iya Malda Syaknya. Dia kan sekamar sama Kak Nabe. Halo guys. Gimana? Sebelum itu aku ini dikit lagi sekalian aku tutup ya. Sebentar.
Jadi aku mau nyaranin sih dari makasih teman-teman udah mau nyimak tadi materi. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terus juga kalau misalnya teman-teman nih sekarang masih bingung find ikigai kalian tuh kayak mana, bisa cari di link ini atau bisa di scan barcode-nya supaya bisa kalian jawab pertanyaan-pertanyaannya di waktu yang senggang karena lumayan banyak pertanyaannya. Sekarang tuh kalian tuh udah di pace mana, apa cuman fashion atau sudah galonyo, atau yang masih bingung passionnya apa tuh di web ini tuh dia ngasih arahan gitu walaupun mungkin kan tidak 100% benar ya guys, ini cuman aplikasi yang membantu kita. Kalau misalnya kalian bingung passion kalian, mereka juga ngasih tahu nih dari pertanyaan-pertanyaan itu kalian tuh sebenarnya passion di mana gitu. Jadi begitulah share dari aku karena menurut aku udah terlalu panjang. Jadi aku tutup dengan kata-kata sedikit dari aku. Sudah lamunian ini. Nanti kita lanjutnya diskusi bae. Materinya kita tutup biar gak kaku-kakunian guys. Aku ngerasa ini kakunian. Jadi dari aku, diri kita itu yang bertanggung jawab. Diri kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Jadi berbahagialah untuk memenuhi tanggung jawab itu. Sekian dari Nadia. Terima kasih teman-teman sudah mau menyimak. Mari kita open discussion. Atau ada agenda dari panitia. Terima kasih semuanya. Prok. You guys. Oke. Tadi kan sesi dari Nadia udah ya. Sebenarnya udah sekalian discussion sih tadi. Cuman mungkin aku mau kasih kesempatan untuk 2 orang kalau ada yang mau nanya ke Nadia, boleh open mic gitu. Kalau misalkan ada yang belum jelas atau ada yang masih mau ditanyain gitu. Itu kan Ada yang mau ditanyain? Nadia apa kabar? Alhamdulillah baik. Cinta apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih. Udah gitu. Basa-basi orang Indo. Anyway guys, aku pernah COVID dulu. Jadi aku angkatan COVID awal. Hah? Tahun lalu Nad? Desember ya, tahun lalu. Oh, Desember. Kuis. Duluan lah. Kuis yang ditunggu-tunggu. Oke. Ringan nengok background deh, serius. Kuis. Buat dulu semenit, oke. Lanjut. Tanya-tanya nak. Buat dulu semenit buat itu. Ada yang sampai Berarti kita pertanyaan diskusi di luar aneh-aneh ya, kemarin. selagi Tera masih bikin kuis, kita boleh open discussion guys, tenang apa-apa. Jadi sebenarnya kita tuh penting enggak untuk tahu kita tuh lagi berada di fase ikigai yang mana tadi Nak? Kalau kita enggak mau tahu, enggak apa-apa enggak? Setuju sih aku. Dia ini yang mengikuti arus buat Taoism, tahu dah. Setuju. Aku nanya loh. Itu tergantung sih nih. Kan itu kan diri kau kan quote aku terakhir ya, quote bukan kata-kataku yang tadi. Diri kau kan tanggung jawab kau di. Jadi kalau menurut kau Mas perlu tahu lebih dalam tentang diri kau atau kau sudah mengenal diri kau dan menurut kau tidak perlu untuk mencari ikigai, it's okay selama nyaman gitu. Karena ikigai itu kan salah satu contoh atau salah satu hal yang bisa ngebantu kita. Salah satunya baik gitu. Banyak hal bukan ikigai baik. Seperti itu dia. Oh, oke. Ayo kuis. Ya Allah, pakai quizzes tuh aku pernah nge-cheat pakai ini. Gimana caranya? Jangan dikasih tahu. Duh, dapur integritas high lagi ya. Integriti Pasti dong. dia nge-cheat juga main ini, yakin aku. Kalau di game ini enggak. Oh iya. Masuk sebentar. Cak mana masuknya guys? Aku udah ngerti. Oke, tinggal diklik baik guys linknya. Tuh yang dikirim Tera. Oh iya ada. Kalian jangan ini dong, Dari jangan HPB. kayak Aku dari HPB. aku kirim lagi. Sekali wes ya. Jangan marah, Sya.
Harus Join ya. nama asli ya. Tulis nama, jangan Pak Amir ya Allah, kalian Pak Amir. Boleh, ini agen ada posting loh di Instagram. Bogor yang Ganti yakin nggak? nih. Bogor nih, yakin aku. Adelo itu, Adelo. Per ini soalnya susah dah. Abdi ya? Kalau susah nak masang nama palsu dulu ini. Ter, soalnya di layar yo, aku cak mana pakai HP nih. Bisa juga kok pakai HP kayak muncul di HP-nya. Di tempat kuis tadi. Bismillah, semoga ada Di remedial. HP Sita gitu muncul pertanyaannya. Oh, mana linknya tadi? La ilaha illallah. Lah, kok hilang? Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu sih bener sih. Muhammad Asyhadu alla ilaha illallah. Ikuti Sin. Ayo Sin, dari SMA kami ajari Sin. Ayo. Kelas tengah tadi Sin. Mana dari SMA ada bisa Sin kami ajari Sin. Tengah lagi Sin. Ayo bisa. Ayo kita mulai. Biar 20 di sini. Tunggu. Dapat pahala. Bentar cuman weh. Belum Ayo, Ciao, Miss Tata, Tia. 1 menit lagi pokoknya. Siapa Pak Amir ini? Pak Amir. Caca. Deo room D207. Caca siapa Caca? Cacut. Box. Chan. Hirusi. Jo Jerry Octavianus. Doni, Sinta, Ancol, Celementini apa? Celementine. April caknya itu. Penelope. Caca siapa Caca? Caca Sepca. Cindy. Clementine tuh Cindy dah sih? Ayo, mulai udah masuk galau belum? Cindy dah. Belum. Tuh, ini be akhir bulan be. Yang mana sih linknya? Kok aku udah tahu. Oh, kuis. Tuh ikonnya tuh tidak bisa milih ya? Dapat hadiah nggak sih ini? Dapat hadiah nggak? Tadi kita udah nyari dia nih. Dapat hadiah. Passwordnya mana guys? Aku belum masuk. Bentar. Astagfirullah. Maafkan Bun. 111896. 111896. Kok aku udah pakai password sih? Aku udah pakai suaranya Agam. Kok ada suaranya dia? Agam join pas game aja. Kok jadi 6? 111. Ini ada Agung nih. Tahu bisa Bogor caknya. Agam nyari hadiah ini. Woi, bisa woi. Lagi ada gawe tadi tuh. Bohong. Serius. Sengaja aku joinin nih. Gung jangan nge-cheat Gung ya. Kau bohong lagi-lagi. Kalau aku sampai bener ya. Nah, ada Wawan join kuis Wan. Mantap. Agung join. Ngejar pulsa Agung. Oh, aku tahu. Kalau dapat dari Telkom Bisa cek di chat Apa, ya Syak? untuk linknya. Udah jadi. Lawan pempeknya enak dak? Wawan Guys, 1 menit lagi ya. 1 menit lagi dimulai. Ayo. Yang baru join. Ini siapa? Ada 21 sih orangnya sudah tadi cukup ter. Itu Wahyudi. Wahyudi yang Kayaknya udah join galau. Ada yang belum join enggak? 21 saya sudah deh. Lilak Bear ini Cindy ya? Lilak Kayaknya udah join galau deh. Ada yang join tapi tidak ada melok. Oke, kita mulai. Oh ya aku pakai nama ini Oke. dikasih pakai. Ayo. Kayaknya aku menang guys sekarang ini nanti. Dimulai dari sekarang. Optimis banget ya. Oh my god. Iya dong. Aduh, aku deg-degan ya ampun. Apa ini? Aduh, Ini gimana sih jawabnya? Ini apa sih jawabannya? B guys, B. Aduh. Finish we love. Kok ilmiah gini ter? Nah, ini. Makanya yang nggak ikut tadi sharing nggak bisa jawab nih. Awas be, aku masih benar. Emang nggak bisa disubmit ya? Kok incorrect? Yang saya incorrect. Bodoh sih kita. Yang pertama adalah Bisa.
korek api. Sepchan. Wow, cepet banget. Mantap. Oke, Ini masih easy, kejar ya ini kawan-kawan. Yes, yes. Bisa, video. Jangan lupa masukin lagi ya. Nah, oh my god. Salah. Udah tahu aku. Ya, betul. Wakil ketua Kok kelas time hilang tuh. ya? Apa ya? Agung. Ada Fatmi tidak sih? Bukan Wan Agung ya. Agung sih. Tidak siapa yang lupa. Kenapa aku pilih ini ya? Pak Bos ya? Apa Fajri ya? Lupa juga. Fajri Fatmi tidak sih? Iya. Sarah kan nggak salah dia ketua ini kan. Gak salah anjir. Oh, Bos. Arif. Bener dong aku. Arif lah. Ketuanya siapa? Ketuanya Tera. Wah, bener ya, Badian. Oh iya, ketuanya Tera. Oh ini wakil ya anjir aku nggak tahu. Aduh. Fajri Sian, Fatmi Agung ketua nggak ada apa yang ya? milih. Agung, nggak ada yang gini. Di dormitory D. Aduh. Nggak pernah masuk. Ya ampun. Aku nggak pernah Ya Allah Ter, ngapa pertanyaan kok cak ini ya? Asli. Apa ya? Saya Tera mikirin pertanyaan ini. Biar adil yang buat cewek juga. Di dormitory cewek ada KT soalnya. Nggak pernah masuk, Cak mana sih? Iya bener aku anjir. Kan Pak Miko dah itu dah sih, dah nginep, dah punya kamar. Pak Miko tuh driver. Ih, ya Allah, udah boleh. Kak Miko tuh Kak Miko loh. Gobloknya enggak sih aku Kak Miko aku pikir. Pak Miko bukannya seperti itu. Goblok. Bodoh sih Nani emang. Bener tapi ya. Zona biru Zona biru dunia. Kecuali. Oh my god. Tahu aku Apa dia Aduh, Tera? lupa tadi. juara satu aku. Aduh, salah kayaknya aku jawabnya. Aku buka materi dulu lah. Harusnya buka Ingat screenshot. negara juga tadi. Itu ada materinya di grup. Aduh, guys. Aku ingat dia aku pintar. Salah guys. Salah sih pasti. Udah inget tapi udah inget. Oh bener. Bener dong. Keren aku anjir. Iya. Dia ini enggak jelas nian soalnya. Justru ini yang paling jelas soalnya. Aku megang materinya, aku bisa jingok. Jadi sesuai materi guys. Lama Linda. Lanjut ya. Cecilia. Lanjut. Lanjut, next. Ah, Sisil. Sisil Masih banyak Ayu. 16 soalnya. Masih banyak. House-house yang ada di Seman Sumsel. Hah? Salah satu situ kan dari kasus yang sedang simpel. Oh, salah tuh. Salah adil lo, enggak adil lo bersalah. Sumpah gampangnya ini. Salah adil lo. Enggak bersalah. Pretty savage. Gampangnya nih gila banget salah. Karena kita house itu ya. Iya, olehnya kita 3 house itu emang paling keren sih. Simpel. Mania Incorrect. Iya, incorrect. Aku jawab first blood. Adil lo salah. Deo peringkat 1. Maniak itu mantre rhino shark anjay. Oh, maaf Banyak ya, juga guys. first blood. Memang susah antara first blood memang. Ini anak ML galau ini first blood nih. Memang antara first blood sama maniak. Aku bingung juga. Model BTS-nya. Oh, ide. Cepetnya no. Ini kecuali. Aduh. Kecuali. Sumpah aku salah kali. Simpen aku. Emang di bulinya ada kacang merah. Iya, ada tahu. Masih terkecoh sih aku sih.
Kecuali Apalnya nanti buat Nah, aku juga salah. Tidak ada Kecuali yang tidak kecuali. Yang tidak kecuali tapi. Oh iya, Deng. Iya. Kecuali berarti yang ada. Aku Tapi benci loh pempek kalau lenggang, soal. ada pempek lenggang. Aku benci soal yang pakai premis kayak ini. Nggak ada pempek lenggang, ada pempek panggang. Ada yang bener. Nggak ada pempek lenggang. Ya Allah, dua pempek lenggang. Tahu? Sorry, Ini pempek panggang. Aduh, murid pempek lenggang. Nggak usah pakai premis, woy, soalnya biasa banget. BTS bilang ada Kan SBMPTN yang Paling banyak. Gitu Bu ini. BTS Bang Toyib sehat nih Bu ini. Lanjut. Paket bandrek. Paket bandrek. Mana tahu Aduh. Siapa, woy? Di sini ada Lupa gue udah tahu ini. Udah pernah merhati ke punggungnya. Dia. Tanya Anggi deh. Anggi tuh 10 gak sih? Antara opa sama Ega nih. Jul ya? nanya. Kayaknya biasanya Jul 6. ada maknanya. 9 Jul. Oh, Jul 9 ya, oke sorry. Salah. Kan Ega kan? Ega kan? Aduh, salah gue. Dan Hebat. Kok apa sih, Teh? Si bener aku almarhum. Iya, aku agak ngeri loh kalau sama Tera. Gila, Tera nih aku banyak nian. Turun. Gius. Gila, aku agak serem sama orang yang hafal setengah mampus ini. Subjektif nih nanya pertanyaannya. Lagi ya, masih ada? Lanjut terus sih. Dan guys yang ada angkonya, guys. Apa ini cuy? Pertama. Passion itu buat itu yang dibayar dulu. Yang ada nomornya tadi. Oh, yang terakhir ya? Yang map, Ingat ya? roadmap. Yang ada roadmap. Iya, yang terakhir ya. You are good at. Bener. Masih baik jelek tentang ilmiah. Ini nih harus cepet-cepetan atau kalau tidak harus cepet-cepetan ya? Dua-duanya. Cepet dan betul. Oh. Ada bonusnya, bonus poin kalau cepet. Gak takut deh. Lanjut. Kelas yang tidak memiliki nama singkatan sebuah film. Maksudnya? Salah. Itu. Zaman kapan ini angkatan ini? Science Terminator. Science 3 ini apa ya? Science 3. Apa itu ini? Gak tau Terminator. Tahu aku deh. Atau Pada tahu aku nih. Harus klarifikasi dulu nih. Science Avenger. Little Science. Oh bener. Aduh, salah terus. Tahu kita mikir keras ya. Jawabnya udah sampai keluar itu. Ter, tolong klarifikasi, Ter. Tera, tolong. Klarifikasi Ter. Soalnya, wah temen tahu. Apa dia, Ter? Udah 2 minggu Apa? Itu apa? Style of Science itu kan Instagram kan? Oh iya. Science itu Avenger, Style of Science 3, Divergent, 10-4, Terminator. Demi apa dia Oh, ingat. itu yang yang pakai Anggi terus warna merah itu bukan sih Instagram. Tahu, guys. Sudah, skip. Masih setengah perjalanan guys. Pemeran bajak laut di Paranda Suara kecuali. Ya Allah. Siapa? Firman. Firman jadi apa? Robot. Awe, nggak mungkin awe lagi. Ada awe itu. Aduh, Weni. Tim apa? Tidak sih awe. Tiba. Awet dancer. Apa ya awe main? Lupa karena Bisa harusnya. Apa Firman? bener. Apa Firman ya? Firman seperti gak sih? Kecuali kan? Awe Firman Ini memang ini bajak laut.
Firman Oh ini properti. bajak laut. Firman properti. Firman properti Ini sudah bajak salah. laut. Firman bukan pemeran, Firman memang aslinya bajak laut dia. Emang pirate. Oke. OTM. Top yang pernah ada di Smash kecuali Takraw, emang ada di Takraw. Mana ada. Emang Takraw ada ya? Takraw ada ya? Aduh, salah lagi. Wah, Gak tahu aku. Lu sekolah di mana? catur. Kayaknya aku Emang diajak Mans deh dulu. Aduh. Emang takraw ada guys? Ada ya, bola yang kayak Pernah aku, Mbak. Kecuali kan? Yang pernah ada ini. yang pernah ada. Aduh, ya udah takraw kan? Udah ada takraw. Males Takraw banget. udah ada. Bolanya BKT. Ada sih bolanya. Ada bolanya. Yang plastik itu. Tapi cuma Bola hoki guys. Bolanya rotan. Takraw itu rotan, plastik. Aras udah hoki. Plastik rotan itu nah. Emang pernah kita udah catur? Mestinya ada kaca ya. Ada. Kak Jisung deh. Bagi. Oh iya Pak Ji. Itu atasnya baik. Enak dulu, enak dulu. Iya lagi. Aduh, Bang. Basing be aku. Nah ini guys. Guys. Dapat. Kalau dia buff ya? Turun. Aduh cip bela. Tidak jelasnya soalnya susah. Salah lagi. Bener aku tip. Nah, Not good. I don't like this type of question. Please change. Justru ini yang benar, question yang benar saya ini. Iya, yang bener itu. Tera, please make part Next. 2. Please make part 2. Makanya disukai sama Astagfirullah, apa dia? Mana tahu. Kan enggak. Logo, kisi-kisi Bogo. Apa dia ya? Bogor salah bener. Indomie dah mungkin Indomie. deh aku dia deh. Dia dulu ngomong Tera tahu. Tahu, Caknya lah berubah yuk. Iya. Dulu deh. Lah berubah. Nggak ada cocok mak pakai yang bawahnya nih mak. Kuning telur. Aku Udah kuning telur juga aku. Ceker. salah. Indomie ya? Ya, apa sih? Seteknya kelihatan nanti. Ceker tuh enak, Sep. Iya enak tahu, apalagi mie ayam Susah ceker. mau ceker. Ceker ada. Wah kalah. Ngapa aku udah naik guys? Namu aku saya tenggelam jauh dan di bawah. Aku bagusan nggak pakai ini nah. Nah ini deh aku pikir tadi. Ini hadiahnya voucher Musibah pencurian laptop. Ini yang Tidak sih, di sini. Aku kali ini naik aku. Tahunnya aku nih. Kalau ini Klarifikasi, guys. kalau itu apa bukan sih? enggak salah kalau ini. Cap dah. Building deh kamar bawah. Iya, building di kamar bawah. Hasilnya udah Cap lah. kita baru padahal. Building di kamar bawah, woi. Banyak di kamar. Yang deket tembok. Aduh. Jadinya gara-gara sudah rame pucuknya. Kalau udah di pucuk, udah pernah di bawah. Komodo ya? Lebih. Ya Allah, aku lupa. Aku kira Wawan sudah. Astagfirullah. Masya Allah. Wawan. Oce ya guys. Masih 9 guys. Ini agak tricky ya ini. Habis ini agak tricky. Kamu juga kan buat YouTube. Surrender yourself with and nice. Bingung. Turun. Iya dong. Waduh, kali. Ini sudah rame bawahnya rame.
Tahu tadi ngomongnya. Aku pikir ini tidak tangannya tidak punya. Aku turun aku guys. Kegedean deh aku pakai ini kelihatan gendut. Aku lagi aku. Gak suka. Aku pengen apa ya, tapi bahas apa ya? Ayo Deo. Dionnya pula. Bajunya cak ini, tapi bawahnya cak ini. Iya harusnya kalau yang cak ini tuh yang di dalam. Dek, ngecit, sumpah. Enggak sih. Ngecit, aku salah ini. Aku semua jawabnya. Oke, pertanyaan 16 sampai 20 agak tricky ya guys. Aku pikir senyum nggak perlu. Panas lagi bawahnya. Iya, Gitar dimainkan dengan cara di ini harus ngetik ya? Harus diketik ya? Ketik. Kalau punya mau kalau yang itu enggak mau lah. Waktunya 2 menitan lebih kan? Sarah, ini cobaan bapak-bapak lagi ini. sini. Mama. Oh, tidak kalian pakai kain di sini lah. Bisa. Dipikiri baik-baik guys. Gampang ini. Yo, jangan. Iya, ketik kan Bisa dimainkan dengan cara di titik-titik 5 huruf akhirnya K. Digonjeng. Tanya jangan ditulis guys. K-nya ditulis, K-nya ditulis. Aku udah nulis ditulis. Huruf akhirnya juga ditulis. Ya, aku tulis Kira K-nya tuh di depan. Aku tulis peti anjir. Pertanyaan IPS. K-nya ditulis. Pertanyaan calon Pertanyaan Cak Lontong. Aduh, udah bocor nanti ke Jerry dulu. Ada remedial nggak ini? Iya, favor. Turun lagi. Kalau misalnya lestari apa ya? Bali, Lampung. Gimana ya? Lestari gimana ya? Gue nggak pengen tahu. Dua lagi siapa nih yang belum? Dari Malaysia. Cinta ngisi Cinta. Iya, Cinta sih. Sama Elia. Sumpah lamonian. Oh my. Ya Allah, salah. Salah. Iya, kita dimainkan dengan cara gitu. Pertanyaan Udah calon. nggak bisa dimainin. Ya kalah. Udah. Aku sih garingnya kau. Saat mengadakan pernikahan agar para tamu hadir, maka harus mempersiapkan Undangan. Bukan pasti jawabannya undangan. Apa yang di video ini aku udah paham. Bisa mikir yang lain lagi guys, jadi aku mesti aja. Ayo. Dulu aku sambil monyong-monyong. Uang tunai. Kapan? Kurang. Umang-umang. Siapkan. Halo. Apa dia? Katanya kluter ya. Udah ditulis Ter. Tulis. Uang jajan. Hinnya dong, Ter. Clue. Udah benar tadi ada yang udah benar. Bohong. Umang-umang. Yang benar dikit. Bukan umang-umang. Aku tahu. Apa? Uang. Uang-uangan. Oh, uang Ali panjang ya. Uang tunai. Uang panaik. Uang tunai ya. Siapa itu? Uang duit. Mempersiapkan tenda. Kan diskon transfer. Sekarang tidak ada tunai. Maksudnya Harus mempersiapkan unek-unek dulu. Uang-uang kluter, kasih clue ya. Jangan pakai spasi ya guys. Wait. Bener tuh. Udah uang tunai itulah guys.
Uang. TUNA lebih. Undangan. 5, 4, 3, 2. Tidak mungkin undangan jawabannya. Iya betul guys, incorrect dulu. Oke. Ucapan terima kasih. Apa? Uang dulu cuy. Oh ya aku jawab. Uang dulu Uang tamu susah aku. bener, guys. Mungkin aja aku uang tamu aku. Uang tamu. Ngejokesian. Gak ada yang bener dari tadi Ter. Ter banyak soalnya tapi tidak ada. Gak suka Ter soal yang kayak ini ganti. Next time. Apa dia Ter? Titik-titik adalah hewan yang jalannya lambat. Clue juga Ter, ada clue gak? Hewan. Ya. Tidak membantu nih. Yang kedua jalannya lambat. Berbulu gak? Berbulu kali. Terserah aku jawab anaconda. Mati lah. Anaconda tidak bisa jalan. 8 huruf lah, anaconda. Stres lamun game biar stres sama stres mikirnya. Bukan yang jalannya lambat ya, aku udah tahu. Kaki 1000 deh, kaki 1000. Jemput jalannya. Apa hewannya jalannya lambat aku? Kiong. Pas lah itu anaconda, coba aku tulis. Pas. Anaconda kaki singkah. Nyetel aku dulu dengan Ajay make proyektor nyetel lagu My Anaconda Don't itu di meja yo goyang-goyang pantat. 10 lagi. Kalau udah isi semua dia udah selesai. Soalnya saya ini galau yang 10 lagi tuh. Udah 10 orang lagi dari masanya belum isi. Kalau udah diisi dia selesai duluan, waktunya udah harus kita nunggu 30 detik. Ya sudah. Kalau kalian ini bener baik jawab awak salah juga. Baik. Mencak UN. Panik dia. Remet aku. Kok turun soal CPNS lebih gampang. Turun lagi. Berapa soal lagi Ter? 2 lagi dah. Iya. Udah Ter. Jangan kayak gitu dong. Akhiri sampai ini. Nyerah ya udah. Akhiri. Serigala. Iya serigala jalannya lambat, kalau lari baru cepet dia. Iya, hewan kayak gitu. Singgau Tera. Apa nih gue cek. Aduh. Belum kok jauh bapak-bapak. Iya, Kak, kau nikah Siri nih. Kalian sudah nikah Siri yo. Game emosi banget. Gesek. Boleh googling enggak? Boleh. Kan biola jawabannya tuh, tapi pasti bukan biola. Jawabannya guys yang benar guys, nggak apa-apa kok. Nanti ada nilai yang beri jadi kosong. Bunyi. Saat musik ini gosek bunyi. Ada oke, bunyi. Siap. Aku ngikuti bae. Bukan. Ya aku lah nulis bunyi. Sumpah. Aku udah nulis biola. Aku juga nulis bunyi. Aku jawab beret. Coba lah. Yang digesek. Guys, ada next slide guys. Bangun tidur, putar terus M. Ada 5. Nggak mungkin mandi. Makan. Musik ini. Oh, aku tahu guys, jawabnya guys. Melek guys, tulis melek di situ jangan lupa. Aja dulu ini kita pertanyaan ini dulu. Bangke. Alat musik nih apa? Apa sih bangun tidur kok terus melek? Saling membantu. Yang digesek. Kita bersama-sama merusak mental Tera. Bangun tidur tuh lama. Aku jawab berak sih ya. Alat musik dulu, woy. Jawab berak. Hampir benar. Oh bener ya? Berak. Hampir benar. Oh, buruk. Bulik. Yang digesek. Burit ya. Alat musik yang digesek burit. Aku jawab beret. Udah Raras. Aduh ya Allah. Gila, udah turun lagi ini. Kali ya betul. Iya, aku Udah yang bener ini pasti. waktunya baik ini. Nggak tahu. Oh beret guys, beret. Ada yang belum jawablah beret, baret. Nah,
Oh ya, aku jawab beret tapi kayaknya turun nilai aku. Udah aku lah nulis bunyi. Udah beret baret. Tertipu kau. Refresh. Lost connection. Sudah ada hasilnya. Itulah. Refresh. No karma. Ya, Ulang lagi dari awal. Sabar. Aku nak menang, Ter. Ini udah mulai belum? Belum Kayaknya biar jawab nomor 20 Itu ulang jawabannya mandi deh. ulang lagi sih. Punya aku masih muter-muter bae, way to go. Ya, sabar ya. Sabar, Mbak. Aku juara 10 ya, guys. Boleh lah, aku pinter. Berarti lah pakai. mana request ini? Langsung pencet beda itu. Ya, next itu bisa. Ini sinyal, guys. Maaf, guys. Ada jaringan yang Ini udah mulai loh. Kalian belum mulai ya? Belum. Di refresh. Pertanyaan yang lama. Iya, hasilnya Jangan biasa. satunya. Bener atau salah? Waiting for others to finish. Oh, ada apa? Bentar. Iya, masih way to go. Waiting for others to finish. Mungkin kita menang kali. Pesimis yang optimis. Ya, itu. Baret. Baret. Cukup. Bener. Aku jawab beret. Cuma salah. Ada dua yang bener. Wow, jenius. Beret anjir. Mandi nih, kalian nak di prank Tera pasti. Mandi, melek, makan. Melek ya. Enggak, ini melek. Aku ngikutin Elia melek. Oke guys, aku itu juga guys. Guys, ini nih pertanyaan terakhir. Pasti Tera ngeprank. Bangun tidur. Yang terakhir bener gak ya? Marah gue. Oh anjir. Marah juga Abis bisa sih, sih. serius bangun melek tidur atau terus mandi marah. nih? Aku udah nulis lagi guys. Melek kamu mandi. Mamam Kayaknya yang terakhir ini harus yang normal deh. Mimi. Astaga. Ini nih MMMHH gitu gak sih? Gitu. Bangun tidur terus sama marah. Rusak sudah. Aku mandi apa melek? Gak mungkin mandi. Jijik rusak nih. Aku yang depannya M 5 huruf. Melek kata di KBBI. Ya, aduh dah. MM Z. Meler bisa Bangun juga. tidur ku terus. Muntah. Meler. Ay, muntah. Abis ngapoy El muntah. Mabuk laut. Bodo amat lah mandi deh. Mabuk laut. Bangun tidur terus mabuk. Mesing. Di sini lanjut apa? Mesing. Terus mikir. Gimana? Nerimo, be. Udah bisa dipeluk. Oh, lo. Bangun tidur terus main. Belakang Raras ada siapa? Ada siapa sih? Nggak ada. Lagi. Iya, ada orang di belakang kepalanya doang. Siapa? Cindy dah sih. Oh, sini. Bangun tidur Oh, terus mikir. Cindy. Mancing kali, mancing. Mancing Oh, mana? salah. Tapi pakai baju. Ini kayak dokter ya, kayak gitu. Bisa dokter. Men. Mantap, bener yang Makasih ya. Ya Allah. Ya, juaranya sih. Makasih Elia. Alhamdulillah. Bisa lihat lah bapak-bapaknya. Ngapa tiba-tiba ada Ancol? Parah Ancol. Tiba-tiba top 3. Ngorok dulu. Masa memang Ancol nih? Ancol kok ngecit ya? Aku berharap. Tar aku juara berapa, Tar? Comeback guys, comeback. Harapan dapat hadiah dah harapan. Harapan 1 aku. berapa lu? Aku harapan. Aku ranking 8. Aku screenshot ya. Selamat kepada Deo. Sumpah aku ranking 14, guys. Wow, Ape masih. Bodoh tas Gila, ranking Ape. 14 aku ranking 8. Besok aku jadi Agung belah datang pas Oh, quiz gila doang. anjir. Kalian tahu gak sih? Apa itu telat datangnya, guys, dan dia menang. Emang gak ada apa-apanya kalian tuh. Apalagi Di dia quiz join biar dari ranking. awal ya. Di quiz biar ranking. Rusak mental aku. Di kelas biar ranking lah ya Allah.
Oh. Kacau, kacau. Agung. Top achiever. Top achiever di gue sebagai top achiever. Aduh. Nasib. Apa? Oke, tadi sudah selesai teman-teman. Thank you ya Teh telah bikin gamesnya walaupun pertanyaannya nyebelin galau. Jadi yang menang siapa? Yang menang dapat hadiah ada? Dapat. Dapat dari Septi Dapat ya? kali. Oke. Dapat hadiah umroh. Kage minta beliau hadiahnya sama Septi. Umroh kemana? Umroh. Amin. Pokoknya thank you buat semuanya. Ini sudah akhir dari sesi kita hari ini. Nanti kita ketemu lagi di tanggal 27 guys. Nanti nextnya itu kami menghubungin dulu siapa pembicaranya yang selalu. Ngapa emang 28 sih? Happy birthday Sinta. Ada peduli kau Sin. Happy birthday. Jadi itu bahaya teman-teman. Thank you buat waktunya. Kita ketemu lagi di tanggal 27. Sebelum aku end this session, mungkin Jerry ada yang mau diomongin atau ada yang mau disampaikan dari tim beasiswa? Oke sih. Dari pengurus aman maksudnya. sih. Bagus. Lanjutkan. Oke sip. Kalau gitu udah ada yang mau disampaikan. Aku cuman sekali lagi mau bilang makasih buat semuanya. Buat teman-teman yang udah join. Kita ketemu lagi di 2 minggu ke depan. Terus buat pengurus mohon stay di sini ya. Thank you guys. Bye bye. Nggak boleh stay ya. Thank you. Makasih. Dadah. Ya nggak boleh sih. Tolong biar acara kami ini lancar. Thank you. Min pakai akun aku Happy aja sih. weekend, guys. Stay sini pakai akun aku. Thank you. Oke, Thank you April, thank you Ape, thank you Ancol, Yo, saya. thank you Adelo, thank you. Wih, Adelo stay deh. Jangan pergi deh. Jangan lari kau Adelo. Thank you guys. Adelo kok jangan lari Adelo. Sudah kan? Anjay akhirnya. Kok jangan lari kok. Bogor kok juga jangan lari. Bogor nih. Lamsam. Masih ada enggak? Lamsam. Kayaknya ini Kau tuh udah gagalnya Lamsel sih itu udah singkatan apa, gagalnya. Ji? Lampung Selatan. Lah tahu galau budak kok. Gue baru tahu aku. Baru tahu Adi. Sep, mulai Sep. Halo, kita biar nggak terlalu lama ya. Biar cepat. Bentar. Yo, kena malam Sabtuan. Ini baru Jumat. Habis ini Ji. Ayo, Babs. 25% baterai aku. As. Nah, kenapa udah hati?